Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fatma Sabila Maulidah Husna, berkesempatan di sini untuk memimpin jalannya presentasi mengenai ingkar sunnah dan pandangan orientalis terhadap hadis. Di akhir presentasi ini, nantinya teman-teman diharapkan dapat memahami apa itu ingkar sunnah dan pandangan-pandangan orientalis terhadap hadis. Semoga nanti teman-teman dapat sekaligus mengambil pelajaran atau hikmah dari pembahasan presentasi kami. Baik, langsung saja saya Fatma Sabila Maulidah Husna dengan NIM 223 sebagai moderator dan presentator. Ada juga rekan saya Mbak Suci Syamsiah dengan NIM 224 sebagai presentator, Mbak Lisa Agustina dengan NIM 225 sebagai presentator, Mbak Maulina Reza Adelia dengan NIM 226 sebagai presentator, dan yang terakhir, Mbak Iwana Amri Rosyadan dengan NIM 227 sebagai presentator. Oke, langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas tentang ingkar sunnah dan pandangan orientalis terhadap hadis. Pandangan orientalis terhadap keotentikan hadis. Menurut M. Mustafa Azami, orientalis yang pertama kali melakukan kajian hadis adalah Ignaz Coetzee, seorang Yahudi kelahiran Hungaria 1850 sampai 1920 Masehi. Melalui karyanya yang berjudul Muhammadiyah Student pada tahun 1980 yang berisi pandangannya tentang hadis. Pendapat ini dibantah oleh A.J. Wensing bahwa orientalis pertama yang mengkaji hadis adalah Snouck Gronch yang menerbitkan bukunya yaitu Revue Kolonial Internasional tahun 1886. 4 tahun lebih dulu dari karya Ignaz Coetzee. Coetzee merupakan kritikus hadis paling penting dengan karyanya yaitu Muhammadiyah Student tahun 1896. Coetzee berpendapat bahwa hadis Nabi sesungguhnya merupakan hasil evolusi sosial historis Islam selama abad kedua Hijriah. Sehingga hampir tidak mungkin bahwa hadis merupakan asli dari Nabi SAW atau dari sahabat. Pendapat Coetzee ini tampak sukses membuat keraguan terhadap orientalis hadis. Coetzee mengartikan hadis sebagai sebuah kisah dan komunikasi yang mengandung terminologi agama dan mencakup informasi sejarah yang bersifat sekuler dan terjadi pada masa tertentu. Coetzee mengibaratkan hadis sebagai sebuah legenda, dongeng, ataupun cerita dan memahami hadis secara tekstual. Selanjutnya, skeptisisme Coetzee terhadap literatur hadis berangkat dari sejumlah observasi, yaitu yang pertama, bahan-bahan yang dihimpun dalam koleksi hadis di masa-masa belakangan tidak mengutip koleksi hadis yang berasal dari masa-masa sebelumnya. Sebaliknya, bahan-bahan tersebut menunjukkan bahwa hadis ditransmisikan melalui isnad atau bersifat lisan, bukan tertulis, yang berakibat manipulasi dan mudahnya pemalsuan masuk ke dalam literatur hadis. Yang kedua, banyak hadis yang mengandung kontradiksi satu dengan yang lain atau baru muncul dalam koleksi hadis dalam masa-masa belakangan, namun tidak dapat dibuktikan benar-benar ada di masa sebelumnya. Yang ketiga, banyak sahabat Nabi yang lebih muda tampaknya lebih mengenal Nabi dan meriwayatkan hadis lebih banyak daripada sahabat Nabi yang lebih senior. Fakta-fakta ini menurut Coetzee mengindikasikan bahwa ada pemalsuan hadis dalam skala luas pada masa-masa awal Islam. Coetzee dalam penelitiannya terhadap hadis menyimpulkan bahwa hadis hanyalah sebuah refleksi yang muncul dalam sebuah perkembangan komunitas Islam, bukan sebuah dokumen masa pertumbuhan sejarah Islam. Ia menolak bahwa hadis bersumber dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi SAW atas beberapa tindakan sahabat. Menurutnya, hadis hanyalah sebuah produk perkembangan aspek keagamaan, sejarah, dan sosial dalam Islam. Pada masa berikutnya, muncul kajian-kajian baru yang ikut meramaikan diskursus tentang hadis yang dimotori oleh sejumlah orientalis kaliber seperti Harald Motzki, Joseph Van Es, Miklos Murani, M.J. Kister, Fake Scholar, dan lain-lain. Kelompok terakhir ini mencoba melakukan rekonstruksi epistemologis yang merevisi kajian-kajian sebelumnya melalui metodologi dan teori yang mereka kembangkan. Untuk yang selanjutnya, B.
kedudukan hadis sebagai hukum Islam menurut orientalis. Dalam pandangan kebanyakan orientalis, hadis hanya merupakan hasil karya ulama dan ahli fikih yang ingin menjadikan Islam sebagai agama yang multidimensional. Mereka menganggap bahwa hadis tidak lebih dari sebuah ungkapan manusia atau jeblakan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dari ajaran Yahudi dan Kristen. Sementara Ignaz Goldziher dan Joseph Scalzi, dua pemuka orientalis, menyatakan bahwa hadis tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW, melainkan sesuatu yang lahir dari abad pertama dan kedua Hijriah sebagai akibat dari perkembangan Islam. Ignaz Goldziher, pemuka orientalis, berpendapat bahwa pengertian hadis berbeda dengan sunnah. Menurutnya, sunnah adalah perwujudan dari pandangan dan praktik yang berasal dari masyarakat Islam terdahulu. Ia mengatakan bahwa hadis memiliki ciri berita lisan yang bersumber dari Nabi, sedangkan sunnah adalah penggunaan yang lazim di kalangan umat Islam dahulu, dan menegaskan kembali bahwa kedudukan sunnah yang sangat berpengaruh dalam hukum Islam bukan karena keotentikan hadis yang disandarkan pada Nabi SAW, tetapi karena sifat yang memiliki sunnah, yaitu sebagai catatan atau fakta historis dari tradisi-tradisi bangsa Arab, juga sebuah normatif bagi generasi sesudahnya. Bagi sunnah merupakan sebuah revisi atas adat istiadat yang terjadi saat itu. Walaupun tidak menguatkan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Ignaz Goldziher berpendapat bahwa hadis tidaklah murni dari Nabi SAW, walaupun tetap memiliki kedudukan yang kuat sebagai sumber ajaran Islam. Orientalis lainnya yang memiliki perhatian besar terhadap hadis adalah Joseph Scalzi. Ia mendefinisikan sunnah sejalan dengan Ignaz Goldziher, yaitu sebuah konsep bangsa Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu sumber hukum Islam. Dalam hal ini, Fazlur Rahman menyimpulkan makna sunnah menurut Joseph Scalzi sebagai tradisi Nabi SAW yang tidak ada sama sekali sampai pertengahan abad 2 Hijriah, bahwa sunnah pada periode sebelum itu bukanlah sunnah Nabi, melainkan sunnah masyarakat, karena sunnah tersebut merupakan hasil penalaran orang bebas. Joseph Scalzi memandang bahwa perkembangan hadis sejalan dengan perkembangan hukum Islam. Menurutnya, hukum Islam baru dikenal sejak pengangkatan para hadi pada masa dinasti Umayyah. Dan untuk memperoleh putusan yang kuat, para ahli fikih menyandarkan keputusan pada para sahabat dan tabi'in yang berinteraksi dengan Nabi. Proses inilah yang dia kenal dengan sebutan projecting back atau proyeksi ke belakang. Berdasarkan ini, ia menyimpulkan bahwa kelompok ahli fikih ataupun ahli hadis sama-sama memasukkan hadis. Oleh karenanya, tidak ada hadis yang benar-benar berasal dari Nabi SAW, tetapi hadis merupakan produk yang lahir dari persaingan antar ulama. Konsep sunnah dalam pengertian Joseph Scalzi mengakibatkan fikih Islam tidak menemukan orisinalitas dari sebuah sunnah yang menjadi salah satu sumbernya. Lebih lanjut, Scalzi menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjalankan kekuasaannya di luar sistem hukum yang ada. Bagi orang yang beriman, otoritasnya tidak bersifat legal, tapi bersifat keagamaan, dan bagi seorang awam, otoritasnya bersifat politis. Untuk membuktikan anggapan tersebut, dia memberikan beberapa alasan. Yang pertama, kalau Nabi Muhammad SAW memiliki kekuasaan di atas, pastilah para khalifah penggantinya akan mengambilnya sebagai sumber hukum yang tertinggi. Faktanya sebaliknya, mereka mengambil keputusan-keputusan tersendiri untuk dijadikan rujukan hukum, karena mereka berpandangan bahwa khalifah memiliki kekuasaan hukum untuk umatnya. Yang kedua, bahwa hadis Nabi Muhammad SAW terutama yang berkaitan dengan hukum Islam
Islam adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Untuk menguatkan pendapatnya, ia mengatakan bahwa cara terbaik membuktikan suatu hadis tidak pernah ada dalam kurun waktu tertentu adalah dengan menunjukkan kenyataan bahwa para fuqaha tidak pernah menggunakan hadis dalam diskusi mereka yang akan dijadikan referensi. Menurut teori hukum Islam klasik, sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Meskipun Scott mengakui konsep tersebut, ia menyatakan bahwa secara historis Al-Quran dan hadis bukanlah sumber hukum pertama, namun merupakan sumber hukum yang datang belakangan. Menurutnya, yang lebih menarik lagi adalah kenyataan bahwa dalam berbagai kasus, praktikum hukum pada masa awal Islam telah menyimpang dari ketentuan harfiah Al-Quran. Selanjutnya adalah sikap dan pandangan orientalis yang menyaksikan kebenaran hadis tersebut dapat berdampak negatif baik bagi ajaran Islam, umat Islam maupun non-muslim. Di antaranya yaitu 1. Adanya kesan negatif tentang Islam dan khususnya hadis di mata orang-orang barat yang membaca dan bahkan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran para orientalis itu, yang menyebabkan salah pengertian atau misunderstanding dan salah persepsi atau misperception mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, para pemerhati Islam dan juga umat Islam tidak mendapatkan informasi yang objektif dan ilmiah tentang hadis. Yang ketiga, pendapat para orientalis tersebut dapat dijadikan dasar argumentasi oleh orang-orang yang tidak mengakui hadis atau kelompok ingkar sunnah di kalangan umat Islam. Yang keempat, metodologi kritik hadis yang dikemukakan oleh para orientalis dan menjadi alternatif bagi pengkajian hadis tidak hanya bertentangan dengan metodologi kritik hadis yang mentradisi di kalangan umat Islam, tetapi juga berarti merobohkan teori-teori ilmu hadis yang dikenal dengan mustalah al-hadis. Yang kelima, tidak hanya hadis yang terbantahkan kebenarannya, namun ayat-ayat Al-Quran yang mendukung dan membuktikan kebenaran hadis Nabi juga ikut terbantah. Yang keenam, jika pendapat para orientalis tersebut dibenarkan dan diikuti oleh umat Islam, maka mereka akan meninggalkan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, dan keberagaman mereka akan keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. C. Kritik atas pendapat orientalis terhadap hadis-hadis hukum Islam. Tuduhan orientalis bahwa sanad dan matan hadis merupakan rekayasa umat Islam pada abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriah oleh Azami dibantah sebagai berikut. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa permulaan pemakaian sanad adalah sejak masa Nabi, seperti pada anjurannya kepada para sahabat yang menghadiri majelis Nabi untuk menyampaikan hadis kepada para sahabat yang tidak hadir. Mayoritas pemalsuan hadis terjadi pada tahun ke-40 tahun Hijriah yang dipicu oleh persoalan politik, karena pada saat itu terdapat umat Islam yang lemah iman sehingga membuat hadis merupakan suatu alat untuk faksi politik ataupun golongannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan kita buka di kolom komentar. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan ini presentasi kali ini saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.